Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan di hari Sabtu ini kita bisa bertemu lagi, dan insya Allah dalam kesempatan malam ini kita akan membahas sejarah Islam mulai dari tahun 1 sebelum hijrah gitu ya. Ini untuk menampung beberapa masukan gitu ya, agar masukan-masukan itu bisa tertampung dan terbahas seluruhnya. Akhirnya ya saya coba bahas per tahun gitu ya, sehingga nanti selain para khalifah pun gitu bisa terbahas gitu. Sementara untuk sejarah khalifah tetap kita akan bahas, tapi semuanya dipadatkan di hari Selasa gitu ya. Paling muter aja itu yang hari Selasa. Utsmani kita bereskan dulu. Utsmani beres, nanti balik ke Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar beres ke Umayyah, Umayyah beres ke Abbasiyah gitu ya. Masih ada umur, putarkan lagi ke Utsmani gitu. Gitu. Sejarah para pemimpin lah itu mah ya. Nah, sementara yang umum gak cuma pemimpin kita bahas di hari ini. Nah, dalam kesempatan ini kita mulai dengan sejarah Islam di tahun 622 Masehi. Yang bertepatan ya, tanggal 1 Masehi itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1 sebelum hijrah. Tahun 1 sebelum hijrah. Kenapa saya pakainya tahun 622 Masehi? Biar kebayang gitu. Ya, biar kebayang ini teh jauhnya segimana gitu dari tahun 2021. Karena kalau kita pakai kalender Hijriah itu nggak kebayang gitu. Bahkan sekarang tahun berapapun kebanyakan kita kan nggak tahu itu tahun berapa Hijriah gitu kan ya. Sehingga kalau menggunakan kalender Hijriah itu akan membingungkan gitu. Tapi di sini saya pakai konversinya. Jadi tanggal 1 Januari tahun 622 Masehi itu sama dengan hari Jumat tanggal 11 bulan Jumadil Akhir tahun 1 sebelum Hijriah. Ini tentunya kalender Hijriah berdasarkan perhitungan zaman sekarang. Ya, bukan kalender Hijriah yang real nyata dipakai zaman Nabi gitu. Karena bisa jadi perhitungan sekarang dengan real zaman Nabi itu beda kalendernya. Ya, ini hasil perhitungan saja. Gitu, hasil perhitungan. Gitu. Belum tentu sama dengan kalender zaman Nabi. Misalnya nanti itu ya, membahas tentang tanggal wafat Rasulullah SAW. Kan kalau di kalender zaman Nabi mah Senin 12 Rabiul Awal gitu. Tahun 11 Hijriah. Tapi kalau kita pakai perhitungan zaman sekarang belum tentu sama itu tanggalnya itu. Ya, belum tentu sama. Tapi yang pasti harus sama itu harinya. Harinya itu pasti harus sama. Karena hari mah pasti muter terus gitu. Gitu ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Itu nggak pernah rubah-rubah. Gitu ya. Mau hitungan gimana juga hari mah tetap sama gitu tuh. Tetap sama. Tapi tanggal memang eh, baik pada zaman dulu maupun zaman sekarang bergantung pada banyak aspek gitu ya. Makanya ketika kita bicara bab penanggalan dalam sejarah, kita nggak usah bingung kalau misalnya ada 2-3 versi tentang tanggal itu. Nggak usah bingung, memang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Nah, baik, kita akan mulai dengan 7 peristiwa tahun 622 Masehi bagian pertama. Ini ada 3 bagian. Gitu. Jadi ada 21 peristiwa gitu ya, yang akan saya coba angkat. Nah, bagian pertama ini 7 peristiwa tahun 622 Masehi. Bagian yang pertama. Di sini ada kisah tentang Mus'ab bin Umair, ada kisah Baiat Aqobah kedua ya. Kemudian ada tahun baru Komariah, lalu ada hijrah sahabat, lalu ada rapat Darun Nadwah,
Kemudian ada kisah tentang Abu Bakar ya di rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan kisah Ali menggantikan posisi Rasulullah SAW di malam hijrah. Kita mulai dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mangga tolong dibacakan. Dia nuka tinggal sahanya. Nuka tinggal Yafki we nuka tinggal teh. Kang Aan we lah, Kang Aan. Boleh. Ya. Kecil banget ya. Kecil banget. Digedein. Kasih makan. 7 peristiwa tahun 622 Masehi. Mus'ab bin Umair, Syekh Mubarak Furi berkata, sebelum tiba musim haji tahun ke-13 setelah nubuah, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk menyampaikan kabar keberhasilannya dan keadaan penduduk Yatsrib yang sudah memiliki kekuatan dan siap memberi perlindungan. Ya, titik sampai di situ. Ini saya kutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Mubarak Furi ya, yang diterbitkan Pustaka Al-Kausar yang terbit tahun 2009, karena tiap tahun terbit buku ini. Halaman 163 halamannya. Nah, ini membicarakan tentang kepulangan Mus'ab bin Umair dari Madinah ke Mekah untuk mengabarkan perkembangan misinya di Madinah. Ya, mengabarkan perkembangan misinya di Madinah. Ini terjadi tahun 622 Masehi, tahun 1 sebelum Hijriah. Apa misi Mus'ab bin Umair sebetulnya? Nah, kalau kita rada mundur dikit aja ke belakang, ya, dikit saja, nggak usah jauh-jauh, yaitu ke peristiwa Bai'ah Aqobah yang pertama, tahun 12 kenabian. Setelah peristiwa Bai'at Aqobah yang pertama itu, Rasulullah SAW kemudian mengirimkan Mus'ab bin Umair ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk dakwah di sana. Ditemani oleh tokoh Madinah saat itu yang masih muda belia, namanya As'ad bin Zararah, atau biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Ini dua pemuda nih. Karena Mus'ab bin Umair juga usianya baru 18 tahun. As'ad bin Zurarah usianya juga baru 18 tahun. Dua pemuda luar biasa ini kemudian berdakwah di Madinah, ya, mendatangi suku demi suku, mendakwahi kepala suku demi kepala suku, sehingga tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali pernah mendengar dakwah Islam. Nah, di antara yang masuk Islam lewat dakwahnya Mus'ab bin Umair ini adalah seorang tokoh yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Dan sebelumnya, bawahannya, yaitu Usaid bin Hudhair. Nah, diceritakan ya, bahwa Sa'ad bin Mu'az yang ketika meninggal Rasul mengatakan bahwa arsy Allah bergoncang gitu karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'az itu orang besar gitu. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini melihat Mus'ab bin Umair dan beberapa tokoh kaumnya, termasuk diantaranya As'ad bin Zurarah itu, sedang ngaji gitu di kebun, dan kebun itu terletak di depan apa ya, kalau zaman dulu tuh, kalau di kita mah ruang serbaguna lah gitu ya. Di ruang serbagunanya Bani Abdul Ashal, sukunya Sa'ad bin Mu'az. Nah, melihat pemandangan seperti ini, gak seneng Sa'ad bin Mu'az itu. Maka dia kemudian memanggil Usaid bin Hudhair, bawahannya. Ini namanya mirip-mirip. Ada As'ad, ada Sa'ad, ada Usaid. Gitu ya. Namanya ini mirip-mirip nih. Mirip-mirip. Maka dipanggil Usaid. Ada apa bos, kata Usaid. Kata Sa'ad,
kalau si As'ad itu bukan saudara saya, akan saya usir sendiri. Tapi dia itu keponakan saya, katanya. Tolonglah, kamu usir mereka, katanya. Maka saat itu juga yang namanya Usaid bin Hudayr itu ngambil tombak, berangkat menuju pengajian itu. Nah, setelah tiba di tempat Mus'ab bin Umair sedang mengadakan kajian, itu langsung membentak Usaid. Tombaknya ditancebin gitu ya ke tanah. Ditancebin teh apa bahasa Indonesia nanya? Ditancapkan gitu ya. Tancebin. Nah, kemudian ngomong, kalau kalian masih sayang sama nyawa kalian, silakan pergi dari sini. Nah, Mus'ab bin Umair diperlakukan seperti ini, itu tidak seperti anak muda. Anak muda kan perlakukan seperti itu langsung naik gitu. Emosinya langsung naik gitu. Kalau mereka gelut, ayo orang gelut. Paling gitu pemuda mah. Gitu ya. Tapi yang namanya Mus'ab bin Umair itu memang pilihan Nabi. Pemuda tapi sudah dewasa. Sudah matang gitu ya. Yang namanya Mus'ab bin Umair itu. Mus'ab kemudian menenangkan Usaid bin Hudayr. Pak, katanya. Tenang, Pak, tenang. Begini saja, Pak. Bapak nggak perlu mengusir-ngusir saya. Tapi bagaimana kalau Bapak duduk dulu, kemudian saya berbicara. Kalau Bapak setuju dengan pembicaraan saya, Bapak bisa gabung. Tapi kalau Bapak tidak setuju, kami akan pergi tanpa perlu harus diusir. Wah, kamu adil, nak. Baik, saya duduk dulu, katanya seperti itu. Akhirnya Usaid bin Hudayr duduk. Dijelaskanlah oleh Mus'ab bin Umair, dibacakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah, begitu sebelum penjelasan selesai, kaum muslimin yang hadir di situ melihat gitu perubahan wajah Usaid bin Hudayr. Kata orang-orang, "Nah, iya mah pasti asup Islam," katanya. Iya mah pasti asup Islam. Nah, begitu selesai Mus'ab bin Umair menjelaskan, kata Mus'ab, "Bagaimana, Pak, tanggapan Bapak?" Nah, kata Usaid, "Bagaimana caranya masuk Islam?" Allahu Akbar, kata orang-orang. Senang orang-orang gitu ya. Tapi dijelaskan kemudian, Bapak mandi dulu, baru setelah itu kemudian ucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Maka mandilah Usaid bin Hudayr, walaupun ini sebetulnya bukan syarat masuk Islam ya, bukan syarat masuk Islam gitu tuh. Bersih gitu ya. Udah gitu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, selesai masuk Islam, kata Usaid bin Hudayr, di belakang saya ada tokoh yang lebih hebat. Kalau dia masuk Islam, seluruh kampung ini bakal masuk Islam. Siapa? Sa'ad bin Mu'az. Jadi bagaimana? Izinkan saya mengatakan apapun yang harus saya katakan. Agar dia mau dibawa ke sini. Silakan, kata Mus'ab. Akhirnya Usaid bin Hudayr kembali kepada Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad udah melihat gitu ya. Ya beda ya jelema ya. Tadi pergi sama sekarang datang, beda katanya. Nah, tapi begitu mendekat, kata Sa'ad bin Mu'az, kumaha hasilna? Wana naon katanya. Eta mah cuma kumpul-kumpul biasa, nggak ada apa-apa. Tetapi saya mendengar bahwa As'ad bin Zurarah, sepupu kamu itu, keponakan kamu itu, ada yang mau membunuh katanya. Sah mereka ngabunuh keponakan saya. Akan saya bunuh dia katanya. Ya udah kamu datang aja dulu ke sana, biar keterangannya jelas katanya gitu. Maka Sa'ad bin Mu'az kemudian datang sendiri. Padahal tadinya mah nggak mau datang, nggak mau nemui As'ad bin Zurarah. Akhirnya datang Sa'ad, ternyata yang dikatakan oleh Usaid bin Hudayr itu nggak benar gitu tuh. Itu emang pengajian gitu ya. Itu emang pengajian seperti itu. Kumaha di dinya teh ngomongnya teh bener. Ini diusir sama Sa'ad bin Mu'az. Udah pergi sana. Kalau kalian ingin selamat, pergi ke sana. Kembali Mus'ab bin Umair itu kedewasaannya tampak. Bukan tampak ya, tampak. Gitu tuh. Pak, katanya. Tenang, Pak. Gini saja, Pak. Bapak duduk dulu. Saya akan berbicara. Kalau Bapak setuju dengan pembicaraan saya, Bapak bisa gabung. Tapi kalau Bapak nggak setuju dengan pembicaraan saya akan pergi tanpa harus Bapak usir. Wah, adil nah kalau seperti itu mah. Baik, saya akan duduk dulu. Wah, dijelaskanlah Islam sama Mus'ab bin Umair. Di tengah penjelasan itu orang-orang pada lihat, berubah wajahnya Sa'ad bin Mu'az. Iya mah pi Islamin katanya. Begitu beres ceramah gitu ya, ditanya sama Mus'ab, "Bagaimana, Pak?" "Mak, bagaimana caranya saya masuk Islam?"
Oh, Bapak mandi dulu, udah gitu ucapkan 2 kalimat syahadat. Mandi dulu, datang lagi, masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az, pimpinan Bani Abdul Ashhal. Apa yang terjadi kemudian? Sa'ad bin Mu'az sebagai pimpinan gak mau dirinya sendiri masuk Islam, sementara kaumnya gak masuk Islam. Gak bisa gitu. Kaum saya harus ikut saya. Kalau mengakui saya sebagai pemimpin harus ikut saya. Maka hari itu juga dia kumpulkan seluruh anggota suku Bani Abdul Ashhal. Kemudian dia pidato. Saudara-saudara sekalian, saya ini siapa? Anda adalah pemimpin kami, kata Bani Abdul Ashhal. Anda adalah pemimpin kami, anak pemimpin kami. Saudara-saudara sekalian, kata Sa'ad bin Mu'az, saya bersumpah tidak akan berbicara dengan kalian sebelum kalian masuk Islam. Maka pada hari itu juga seluruh anggota Bani Abdul Ashhal itu masuk Islam, kecuali 1 orang. Jadi semua anggota Bani Abdul Ashhal masuk Islam, kecuali 1 orang. Ada yang hafal siapa namanya yang nggak masuk Islam? Coba tes ingatan. Kalau yang pernah ingat tapi itu mah, ya. Ada yang hafal nggak? Cing, Kang Sodik, hafal tuh Kang Sodik? Kang Irfan. Bani Abdul Ashhal yang gak masuk Islam. Yang nanti masuk Islamnya itu pas perang Uhud. Meninggalnya di perang Uhud itu. Dia masuk Islam setelah waktu subuh lewat dan meninggal sebelum waktu zuhur tiba. Tapi Nabi mengatakan bahwa beliau tuh penghuni sorga, walaupun gak pernah sholat. Gitu tuh. Karena masuk Islamnya setelah subuh lewat dan sebelum zuhur tiba udah meninggal. Ada yang hafal namanya siapa? Usairim. Ya, namanya siapa Kang Rangga? Oh, suaranya putus-putus Kang Sadi. Ya, padahal ya sanes dangdutnya. Nu putus-putus mah dangdut. Yang lain sama putus-putus? Lancarnya pakai pil tuntas atau biar lancar. Ya emang tergantung wilayah ini tuh ya, yang namanya sinyal itu. Kadang di sebelah sini bagus, kadang besoknya jadi jelek gitu tah. Wayahna lah. Nanti yang putus-putusnya bisa dilihat di channel YouTube-nya FKI gitu, Kang Sodiknya. Nu teu jelas nah gitu. Nah, jadi namanya Usairim. Seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Nah, seperti inilah gitu ya. Seperti ini cara dakwahnya Mus'ab bin Umair. Didekati kepala sukunya, satu kepala suku masuk Islam seluruh anggota sukunya. Kayak di Papua lah sekarang gitu ya. Ustadz siapa namanya itu yang dakwah di Papua teh? Ustadz Sabun disebut nanti siapa? Enu apa? Kayak di grup liwet nama-nama. Oh, Ustadz Padlan. Iya, Ustadz Padlan Garamatan ya. Oh, kan gitunya dakwahnya di Papua tuh. Dekati kepala suku masuk Islam sekampung gitu. Seperti itu. Dakwah via tokoh, gitu ya. Dakwah via tokoh seperti itu. Itu efektif, gitu ya. Efektif. Nah, jadi Mus'ab bin Umair ini misi dari Nabi itu adalah mengislamkan Madinah. Dan sukses besar. Sukses besar. Nanti akan kita singgung lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak tersinggung. Ketika Nabi nanti tiba di Madinah, Nabi ngasih instruksi. Hitung. Berapa jumlah kepala keluarga yang sudah masuk Islam. Dilakukan sensus. Setelah dihitung, lapor pada Nabi. Ya Rasulullah, ada 1.500 kepala keluarga yang sudah masuk Islam katanya. Wah, orang-orang kaget. Kami kira kami ini minoritas di Madinah, ternyata kami mayoritas katanya seperti itu. Ya, itu bisa dibaca dalam buku karya
Dr. Akram Dia Al-Umari ya. Sohih Sirah Nabawiyah bukunya itu. Di situ disebutkan tentang sensus penduduk pada zaman Nabi. Jadi Nabi itu bicara pakai data gitu. Ya. Nabi itu bicara pakai data. Ya, bicara pakai data. Nah, tadi pas subuh itu ya, di Al-Kausar itu kajian tentang Imam Al-Ghazali ya. Oh, kalau yang offline saya pakai buku 100 tokoh gitu tuh. Nah, itu ada beberapa tulisan katanya ya yang mengatakan bahwa Imam Ghazali itu penyebab keruntuhan dunia Islam terutama dalam segi sains gitu tuh. Dari segi ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi ungkapan seperti itu sebetulnya tanpa data. Nggak pakai data gitu tuh. Karena setelah Imam Ghazali wafat, setelah Ihya Ulumuddin lahir, itu dunia sains di dunia Islam tetap berkembang. Gitu ya. Nggak ada hubungannya sama Ihya Ulumuddin itu tuh. Kemunduran dunia Islam tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Jadi nggak pakai data gitu. Nah, Rasulullah SAW itu mengajarkan pada kita agar bekerja itu pakai data gitu. Contoh lagi nanti pas perang Badar, Rasulullah SAW nanya ke budak yang ditawan itu, berapa jumlah pasukan kalian? Oh, saya nggak tahu, wahai Muhammad, katanya. Maka Nabi bertanya itu ya, lewat jalur yang lain, berapa jumlah unta yang mereka sembelih tiap hari? Kalau nggak 9, 10 katanya. Oh, berarti jumlah pasukan mereka antara 900 sampai 1000. Karena satu unta itu cukup untuk makan 100 orang. Jadi Nabi itu sebelum bertindak, nyari informasi dulu, nyari data dulu, seperti itu. Ya, nyari data dulu. Nah, jadi hasil dakwah Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Mayoritas penduduk Madinah itu masuk Islam. Mayoritas. Ya. Dan ini dakwah yang dilakukan oleh pemuda umur 18 tahun. Gitu. Umur 18 tahun. Kang Rangga terus langkung sabar tahun tah? Tidak 18. Gitu. Kang Demsi berapa tahun tuh? Kang Rangga berapa? Oh, bener setahun ya. 10. 10. Itu. Wah, kamu Kang Lili mah, nambah 5 tahunnya. Ya. Bu Dewi. Kang Demsi sekarang di mana? Surabaya di mana Kang Demsi? Ya, di sini gitu ya. Nah, jadi Mus'ab bin Umair 18 tahun, As'ad bin Zararah 18 tahun, dakwah di kota Madinah dan sukses besar. Nah, sebelum tahun itu berakhir, Mus'ab bin Umair itu masih tahun 622 Masehi ya, menjelang akhir tahun 1 sebelum Hijriah. Mus'ab pun kemudian pulang kepada Rasulullah SAW mengabarkan perkembangan dakwah di Madinah. Nah, itu poin nomor 1. Mus'ab bin Umair. Dan ini sudah memakan waktu 34 menit gitu nya. Kita mau bahas 7 gitu, mau kaburu ya Maya. Baik, kita lanjut ke poin kedua, Baiat Aqobah kedua. Kang Rangga, mangga. Nu katingali di dia Kang Rangga. Wait, kedengeran ya? Ya, Baitlah 2. Syekh Mubarak Puri 2019. 2000, halaman 165 ya. ya. Berkata tentang Baiat Aqobah kedua pada musim haji tahun ke-13 dari Nubuwah atau bulan Juli 630 lebih dari 70 muslimin penduduk Yathrib datang ke Makkah untuk melakukan manasik haji. Ya, titik.
Ya, saya tampilkan potongan kata-kata Syekh Mubarakfuri ini untuk menunjukkan ya bahwa ini terjadi pada tahun 622 gitu. Di situ tertulis bulan Juni 622 gitu ya. Nah, jadi ini terjadi memang pada tahun 622. Baiat Aqobah kedua. Nah, setelah suksesnya dakwah Mus'ab bin Umair, disusunlah gitu ya kesepakatan untuk bertemu antara utusan Madinah dengan Rasulullah SAW di Aqobah Mina seperti tahun sebelumnya. Sekitar 72 laki-laki dan 2 perempuan waktu itu ya, 70 laki-laki lebihnya entah berapa diperdebatkan oleh para ulama, plus 2 orang perempuan, salah satunya Nusaibah binti Ka'ab waktu itu ya. Itu kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW di musim haji di Aqobah Mina. Dan dijalinlah sebuah kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah. Kesepakatannya apa? Pertama, orang-orang Madinah siap untuk menerima kedatangan kaum muslimin dari Mekah yang nanti disebut muhajirin. Pokoknya siap nanggung lah warga Madinah itu. Yang kedua, warga Madinah itu siap menjadikan Rasul sebagai pemimpin. Dan siap melindungi Rasulullah SAW seperti melindungi anak istri mereka sendiri ketika Rasul ada di Madinah. Nah, ini kontraknya seperti itu. Jadi mereka tuh siap membela Rasul selama ada di Madinah. Tapi kalau Nabi sudah keluar Madinah, itu bukan tanggung jawab lagi orang Madinah. Gitu tuh. Ini kontrak politik ini. Itu ya, kontrak politik yang seperti ini. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu jadi pemimpin di kota Madinah bukan hanya karena beliau sebagai Rasul gitu, tapi memang ada kontrak sosialnya. Gitu ya. Ada kontrak politiknya gitu tuh di sana. Mereka sudah masuk Islam, orang-orang Madinah itu. Ya, udah masuk Islam. Dan ini yang menjadi alasan kenapa ketika nanti Rasulullah SAW meninggal, orang Madinah itu buru-buru kemudian berkumpul memilih pemimpin dari kalangan mereka. Karena memang Rasulullah SAW dulu diundang ke Madinah itu untuk menjadi pemimpin di Madinah, agar di Madinah itu tidak terjadi sengketa antara Aus dengan Khazraj. Nah, begitu Rasul meninggal, maka otomatis gitu orang Madinah harus nyari pemimpin lagi buat kota mereka gitu. Itu wajar gitu ya. Wajar sekali. Namanya Sa'ad bin Ubadah waktu itu yang mengumpulkan massa itu untuk memilih siapa calon pengganti Rasul sebagai pemimpin di Madinah. Nah, tetapi nanti kaum muhajirin memberikan alasan kepada orang-orang Ansor itu bahwa sekarang Madinah itu bukan cuma milik orang Madinah, tapi sudah menjadi ibu kota Islam. Dan orang Islamnya mayoritas itu orang Arab. Dan orang Arab hanya mau menerima orang Quraisy sebagai pemimpin. Kalau yang jadi pemimpin orang Madinah, maka orang-orang di luar Madinah itu nggak akan mau dipimpin sama pemimpin yang ada di kota Madinah. Karena itu harus dipilih dari Quraisy yang memang sudah menjadi pemimpin orang-orang Mekah, orang-orang Arab waktu itu, seperti itu. Nah, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq, nantinya seperti itu, ya, nantinya seperti itu. Nah, ini Baiat Aqobah yang kedua. Dan ini yang menjadi dasar hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Baik, kita lanjutkan poin ketiga, tahun baru Komariah. Mangga. Kang Yafki, Kang Yafki. Ya, ya. Ini nanti berkaitan dengan tanggal lahir Nabi ini ya, yang suka rame diperdebatkan itu pas Muludan tiba gitu ya. Di poster-poster itu suka ada ya. Kalau saya kan pakainya WhatsApp, di poster WhatsApp itu suka berseliweran. Tuh. Kalimat-kalimat yang
dalam tanda petik meledek gitu ya. Muludan tanggal 12 Rabiul Awal. Kata siapa Rasul lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal? Yang benar itu tanggal 9 katanya. Padahal nggak ada riwayat yang mengatakan Rasul itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal, tuh nggak ada. Nggak ada riwayatnya. Gitu ya. Nah, menurut riwayat itu Nabi lahir kalau nggak tanggal 2, tanggal 10, tanggal 12. Sementara tanggal 9 itu adalah perhitungan Syekh Sulaiman Al-Mansurfuri. Beliau mendasarkan pada beberapa poin. Pertama, menurut hadis Rasul itu lahir hari Senin. Kemudian menurut ahli sejarah beliau itu lahir pada tahun gajah. Gitu ya. Tahun gajah. Tahun gajah itu diperkirakan kalau tidak tahun 570-571. Nah, data-data itu kemudian diolah, lahirlah tanggal 9. Padahal data-data ini yang mencapai level mungkin benar itu kan cuma hari Seninnya saja. Sementara tahun lahirnya Rasul itu diperdebatkan oleh para sejarah. Ada yang mengatakan tahun gajah, ada yang mengatakan 10 tahun setelah peristiwa gajah, ada yang mengatakan 20 tahun setelah peristiwa gajah, ada yang mengatakan 30 atau 40 tahun setelah peristiwa gajah Nabi lahir itu. Gitu ya. Nah, dari situ udah jadi nggak mungkin gitu tuh untuk melakukan perhitungan yang presisi ya tentang tanggal Rasul dilahirkan seperti itu. Dia tanggal 9 itu pun masih perkiraan sebetulnya. Tapi kalau yang pakai riwayat tuh tanggal 2, 10, 12. Dan yang paling kuat derajatnya mencapai level Hasan itu yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, jadi ada perbedaan antara kalender hasil hitungan sekarang dengan realnya zaman Nabi gitu tuh. Kita boleh debat gitu bahwa Nabi itu lahir pada tanggal berapa, tahun berapa gitu ya, atau nanti hijrah itu kapan dan gimana gitu ya menurut perhitungan. Tapi realnya kalender zaman itu mungkin tidak akan pernah kita ketahui lagi gitu tuh. Karena zaman itu kalender itu rumit ya. Nggak kayak sekarang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 30 Desember balik dari tanggal 1 Januari. Kalau zaman dulu nggak seperti itu. Di Arab itu kalender yang dipakai itu gabungan antara kalender Komariah sama Syamsiah. Bukan Komariah neng Komariah, itu bukan ya. Syamsiah neng Syamsiah bukan gitu. Komariah itu kalender yang dasar perhitungannya pergerakan bulan. Syamsiah kalender yang dasar perhitungannya pergerakan bumi mengelilingi matahari seperti itu. Ya. Nah, itu digabung gitu tuh. Digabung, dimix. Ya, sehingga kadang-kadang ada penambahan bulan, ada penambahan hari seperti itu. Dan itu membuat sulit gitu ya untuk kita mengetahui penanggalan yang real pada zaman itu seperti apa. Ya. Nah, itu tentang penanggalan. Jadi harap dibedakan antara penanggalan berdasar perhitungan sekarang dengan yang real pada zaman dulu. Ya. Itu cuma bisa diketahui lewat riwayat. Ya. Hanya bisa diketahui lewat riwayat seperti itu. Karena rumitnya perhitungan kalender waktu itu. Baik, kita lanjutkan dengan poin keempat, hijrah sahabat. Mangga, siapa yang mau membacakan? Kuabi Kang. Sok, mangga. Saya teh. Oh, Kang Abdi. Sodik, mangga. Ya. Hijrah sahabat Syekh Mubarak Afkuri berkata tentang pembunuhan hijrah. Setelah terjadinya peristiwa Bayat Aqobah kedua dan Islam berhasil memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Dan ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Maka Rasulullah dan orang-orang muslim diperkenankan untuk hijrah ke negara tersebut. Kemudian beliau menyebutkan hijrahnya Abu Salamah, Suhaib, Umar bin Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ashi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Ya, cara Abi jelas tuh? Ya, jelas Kang Sodik.
Jelas? Jelas di Sukabumi. Ya. Oh, di Sukabumi, Bu. Alhamdulillah. Kang Lilium Sukabuminya? Ayo orang Sukabumi oke, Bu. Oh gitu. Mohon. Salaman atuh, Bu. Alhamdulillah. Salaman jarak jauh. Saya jelas. Iya, alhamdulillah. Jantan mungkin mah pembibade iya, Bu, online ka Sukabumi heula. Harus sambil gitu ya. Iya. Ya, jadi setelah peristiwa Baiat Aqobah kedua, ya, maka dimulailah sebuah perubahan besar di tubuh kaum muslimin. Perubahan apa? Ketika umat Islam masih di Mekah, umat Islam itu dalam tanda petik gitu ya, masih ormas gitu. Ya, organisasi massa gitu ya. Tanda petik ini mah ya, tanda petik. Tapi setelah peristiwa hijrah, kaum muslimin itu berubah menjadi negara. Dan ini jauh bedanya. Ya, jauh bedanya. Yang namanya ormas itu nggak bisa menentukan dirinya sendiri. Harus taat pada aturan pemerintah yang berkuasa di tempat itu. Gitu ya. Rasul nggak bisa banyak bertindak gitu tuh ketika di Mekah itu. Ya. Karena dalam posisi yang memang tidak seimbang. Posisinya tidak seimbang gitu. Sisi keduniawian ya. Kalau dari sisi kenabian mah Rasul di atas apapun gitu tuh. Di atas pimpinan kota Mekah sekalipun gitu ya. Tapi dari sisi kekuasaan duniawi gitu tuh ya, tidak bisa berbuat banyak. Tapi begitu tiba di Madinah, Rasul jadi kepala negara. Umat Islam udah punya negara dan posisinya jadi seimbang dengan Mekah itu. Ya. Bisa menguasai potensi-potensi yang ada di kota Madinah Rasulullah SAW. Ini perbedaan yang sangat jauh. Nah, dimulailah proses hijrah. Dan hijrah pertama itu dilakukan oleh sahabat yang dikenal dengan nama Abu Salamah. Yang nama aslinya, ada yang hafal? Nama asli Abu Salamah? Coba Abu Salamah. Ada yang hafal nggak? Oh, ayo menuju googling. Abu Salamah, coba. Namanya sama dengan nama bapaknya Nabi. Saya coba bapaknya Nabi. Piraku tak apal mah. Abdullah bin terus pakai bin mah puyeng. Namanya adalah Abdullah bin Abul Asad ya. Al-Makhzumi. Gitu tuh. Yang namanya Abu Salamah itu. Ini punya istri. Namanya siapa? Istrinya Abu Salamah tuh? Ummu Salamah. Betul, ya. Dua-duanya dipanggil Abu dan Ummu Salamah karena punya anak namanya Salamah. Itu ya. Nanti Ummu Salamah itu jadi istri Nabi setelah Abu Salamah meninggal. Ya. Nama aslinya siapa Ummu Salamah? Biasa kalau orang Arab mah pakai Abu, pakai Ummu, besar kemungkinan bukan nama asli gitu. Ya. Besar kemungkinan bukan nama asli. Ummu Salamah tuh siapa nama aslinya? Nanti jadi istri Nabi itu. Masa ke ibu sendiri nggak hafal gitu. Kan istri Nabi itu ummahatul mukminin gitu ya. Di Quran dijelaskan. Istri-istri Nabi itu ibunda orang-orang beriman semuanya itu. Jelaskan di Quran seperti itu. Sampai nggak kenal ke ibu sendiri kan tentunya. Siapa? Ada yang hafal nggak? Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun. Siapa? Hindun. Oh, Hindun Ummu Salamah. Nah, dua orang ini bersama dengan Salamah bertiga gitu ya. Itu meninggalkan Mekah menuju Madinah.
Tapi di tengah jalan dicegat sama sukunya Ummu Salamah itu. Cabang dari Bani Makhzum juga. Dilarang Ummu Salamah ikut. Akhirnya Abu Salamah berangkat sama anaknya Salamah. Ternyata kata keluarga Ummu Salamah, anak Naugit teman yang dibawa, katanya seperti itu. Akhirnya direbut Salamah itu. Abu Salamah berangkat sendirian. Mendengar berita ini, keluarga Abu Salamah ngontrol ke rumah Ummu Salamah. Ini anak ini bagian dari keluarga kami, biar kami yang ngurus. Akhirnya dibawa sama keluarganya Abu Salamah. Jadi Abu Salamahnya ke Madinah, Ummu Salamahnya di rumah sukunya, itu orang tuanya, Salamahnya sendiri kemudian dibawa sama keluarga bapaknya. Jadi 3 orang ini terpisah gitu. Ya. Zaman itu sampai demikian gitu, mempertahankan agama itu, sampai harus bersedih-sedih seperti itu gitu ya, yang namanya keluarga Abu Salamah ini. Nah, kalau Suhaib itu perjalanan hijrahnya terkenal, beliau meninggalkan kota Mekah itu dengan membawa banyak harta. Dicegat sama orang-orang Quraisy. "Mereka mana?" katanya. "Saya mau hijrah," katanya. "Kurang ajar," katanya. "Kamu itu dulu datang ke Mekah," karena Suhaib ini bukan orang Mekah itu, tapi warga negara Romawi. Walaupun bukan orang Romawi, tapi orang Arab. Cuma keluarga negaranya emang Romawi gitu. "Kamu itu dulu datang ke sini dalam keadaan miskin. Sekarang udah kaya, kamu meninggalkan kota kami begitu saja dengan membawa harta benda. Nggak bisa," katanya. "Oh gitu," kata Suhaib. Ya. "Kalau begitu, bagaimana seandainya saya berikan harta saya kepada kalian gitu ya? Apakah saya boleh pergi?" "Ya kalau gitu boleh," katanya. "Nah, ini nggak satu, bawa kabehan anak." Dikasihin itu semuanya sama Suhaib itu, semua harta yang diberikan. Suhaib kemudian tanpa berbekal apapun bergerak menuju Madinah. Rasulullah SAW itu memuji sikap Suhaib ini. Beruntung, kata Nabi, beruntung Suhaib seperti itu. Ya. Nah, jadi itu kisah hijrahnya para sahabat. Lebih lengkapnya silakan dibuka karya Syekh Mubarakfuri halaman 173 gitu ya. Itu lebih lengkap itu tuh. Sekarang kita masuk ke rapat di Darun Nadwah. Enggak, yang lain silakan dibacakan. Oh, masih banyak nih. Sok, bebas, siapa aja boleh. Kena ditinggal. Kang Aris, biasa pangaoskeun. Mana Kang? Ya, Mau mana Kang? rapat Darun Nadwah. Itu aya di layar. Oh siap. Rapat Darun Nadwah. Syekh Mubarak. Kadang tertinggal. Syekh Mubarak Fairi Puri. 2009 halaman 107 berkata tentang rapat parlemen Quraisy di Darun Nadwah pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari Nubuwah bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 622 Masehi atau kira-kira selang 2 bulan setengah setelah Baiat Aqobah Kubro. Maka dia adakan pertemuan anggota parlemen Makkah di Darun Nadwah yang dimulai sejak pagi hari. Ya, titik sampai situ. Hari ini kayaknya kita akan bahas sampai di sini ya. Setelah penjelasan ini, kita masuk sesi diskusi. Sisanya itu bagian kedua insya Allah. Panjang ini, 622 ini ya. Banyak kisahnya gitu tuh. Nah, jadi para sahabat hijrah ini kemudian terdeteksi oleh orang-orang Mekah ketika menyaksikan banyak rumah di kota Mekah itu kosong. Rumah yang tadinya rame, gitu ya. Sekarang terlihat jendelanya itu
nutup muka ketebak angin gitu ya, nggak ada yang nutup gitu tuh. Kenapa? Karena penghuninya udah kosong gitu, penghuninya udah kosong. Seperti misalnya rumahnya keluarga Jahash, Abdullah bin Jahash ya, Ubaidullah bin Jahash, kemudian Zainab binti Jahash ya, Abad bin Jahash, dan keluarganya itu, ini keluarga besar tinggal di sebuah rumah, kosong rumahnya itu. Kenapa? Karena semua anggota keluarganya hijrah gitu tuh ke Madinah. Dan ada banyak rumah yang seperti itu di Mekah. Karena penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah itu jumlahnya mencapai 200 keluarga. Bisa kebayang gitu ya, di sebuah kota yang tidak terlalu besar, tiba-tiba 200 rumah kosong gitu. Nah, penduduk Mekah mulai mencium bahaya. Wah, cilaka ya. Pengikut Muhammad pada hijrah ke Madinah. Sementara Madinah itu kota yang biasa dijadikan persinggahan oleh orang-orang Mekah ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam. Apa jadinya gitu tuh? Kalau kota itu kemudian memeluk agama Islam dan kemudian memusuhi kota Mekah, maka Mekah nggak bisa lewat jalur itu lagi kalau dagang. Gitu tuh. Dan kalau memaksa lewat jalur itu, pasti bakal diserang sama penduduk Madinah. Oh, ini bahaya ekonomi. Buat orang-orang Mekah yang begitu cinta sama dunia, ya, keruntuhan ekonomi itu jadi masalah utama. Gitu tuh. Masalah Lata dan Uzza itu masalah sampingan buat mereka itu. Ya, bukan masalah utama. Masalah utamanya itu duit orang leungit gitu tuh. Gitu ya, buat orang Mekah itu bisnisnya hilang gitu. Nah, untuk menghentikan bahaya ini, maka sepakat para pemimpin suku-suku di kota Mekah itu untuk berkumpul di Darun Nadwah. Ya, kadang-kadang ini disebutnya parlemen Quraisy gitu ya, tapi bisa juga kita sebut gitu ya, ya ini ruang serbagunanya lah gitu. Gitu ya. Melihat kondisi kota Mekah yang memang waktu itu nggak terlalu besar gitu, dengan jumlah penduduk sekitar 20.000 orang, samalah dengan Sarijadi gitunya, sama gitu, 20.000 orang. Tapi untuk zaman itu kota yang lumayan gede, 20.000 orang itu. Bandingkanlah dengan Majapahit. Ibu kota Majapahit itu mana namanya? Ada yang apa nama ibu kota Majapahit? Wah, ini pelajaran sejarahnya sabar aja. Ibu kota Majapahit di mana? Trowulan ya. Trowulan. Nah, ketika pasukan Mongol itu menyerang Trowulan, itu jumlah penduduk Trowulan itu cuma 3.000 orang. Itu ibu kota kerajaan terbesar di Nusantara waktu itu gitu tuh. Jumlah penduduk di ibu kotanya cuma 3.000 orang. Padahal itu kan tahun 1293 itu. Tahun 1293 Masehi. Sementara kota Mekah ini yang kita bicarakan tahun 622 Masehi, jumlah penduduknya udah 20.000 orang gitu tuh. Trowulan 1293 jumlah penduduk 3.000. Jadi kebayang bahwa Mekah ini kota besar untuk ukuran zaman itu. Gitu ya, kota besar untuk ukuran zaman itu. Rekor pada zaman itu atau zaman yang lebih purba lagi gitu ya, itu ada sebuah kota yang direkam oleh Quran jumlah penduduknya, yang namanya kota Ninive, kota tempat Nabi Yunus berdakwah. Disebutkan bahwa jumlah penduduk kota itu 100.000 orang. Di Quran ada, bisa dilihat dalam surat antara Fatihah sampai Anas, ya silakan dicari itu tuh. Antara Fatihah sampai Anas ayat didinya, ya. Ketika Nabi Yunus kemudian udah dikeluarkan dari ikan nun, kemudian sembuh, lalu dikirim lagi ke kota yang jumlahnya itu 100.000 jiwa. Surat naon dah? No apal Quran mangga tah pilarian tah ada itu kota Ninive
ibu kota kekaisaran dunia di abad ke-9 Masehi, ya, sebelum Masehi, itu jumlah penduduknya 100.000 jiwa. Jadi untuk ukuran sekarang itu kecil gitu ya, ukuran segitu tuh. Tapi zaman dulu itu teh besar itu. Ya, besar itu. Nah, jadi dilakukanlah rapat. Nah, di buku Syekh Mubarakpuri ini diceritakan bahwa ketika orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu mau masuk ke Darun Nadwah, ada seorang kakek yang ikut datang dari wilayah Najd. Dari wilayah Najd. Yang Najd untuk orang zaman dulu udah jelas Najd itu gitu. Saya rada lucu juga gitu ya ketika melihat perdebatan tentang hadis Dajjal itu yang akan datang dari Najd. Ada pihak yang begitu getol gitu untuk membela bahwa Najd itu bukan Najd yang itu gitu. Ya, karena merasa tokohnya itu kemudian disudutkan. Tapi ketika Bapak Rasulullah SAW di neraka itu nggak ada upaya gitu untuk mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat Quran untuk membela bahwa Bapak di situ bukan Bapak Nabi gitu. Saya rada aneh gitu. Tapi pas Najd dibicarakan sebagai tempat munculnya Dajjal gitu ya, itu berusaha keras gitu untuk membela bahwa bukan itu Najdnya gitu. Harus dikumpulkan semua hadis tentang masalah itu gitu. Gitu ya. Itu rada lucu gitu. Ayat Rasul itu dibela itu ya. Hari itu dibela mati-matian. Seperti itu. Yang saya inginkan adil gitu ya. Dalam setiap perkara itu diperlakukan sama seperti itu tuh. Treatmentnya sama gitu ya. Kalau udah adil seperti itu nggak jadi masalah apapun kesimpulannya gitu tuh. Nah, ini ada seorang kakek dari Najd. Dari Najd. Ya. Kata Syekh Mubarakpuri itu jelmaan iblis gitu ya. Walau alam beliau karena beliau pakar gitu ya, mungkin beliau punya sumber yang bisa dipercaya untuk menyebut bahwa itu jelmaan iblis gitu tuh ya. Tapi emang di situ nggak disebutkan sih sumbernya gitu. Nah, iblis ini nyamar jadi seorang kakek tua. Dan akhirnya ikut masuk. Dalam pertemuan itu ada usul bagaimana kalau Muhammad itu kita usir aja dari kota Mekah. Terserah dia mau pergi kemana. Itu bukan urusan kita lagi. Kata si kakek tua dari Najd ini, wah itu idenya jelek banget itu. Jelek bagaimana katanya? Kalau Muhammad kita usir, lalu dia pergi ke sebuah suku, diterima, lalu dia dakwah dengan kata-katanya yang manis bagaimana sudah kalian dengar. Lalu orang-orang penduduk itu tertarik pada dia punya kekuatan, dia akan menyerang kota Mekah. Itu bukan ide yang bagus. Oh bener oke, kata kepala-kepala suku yang lain. Maka ada ide yang kedua, udah aja penjarain. Sampai mati. Seperti yang dilakukan pada Nabi Goh dan lain-lain, katanya seperti itu. Si kakek tua ini kemudian ngasih komentar lagi. Wah itu ide buruk katanya. Ide buruk bagaimana? Kalau Muhammad itu dipenjara, nanti dari balik sel itu dia akan nulis surat gitu ya. Kemudian dia akan memerintahkan para sahabatnya untuk menyerang penjara, membebaskan dia, kemudian melakukan revolusi. Itu bukan ide yang bagus. Maka ide ketiga muncul, yang disebut dengan setan Quraisy gitu ya, orangnya itu. Orang ini bilang, saya punya usul yang saya yakin tidak pernah terlintas di kepala kalian. Orang-orang pada heran. Apaan tuh? Ide apa yang tidak terlintas dalam pikiran kami? Maka kata Abu Jahal yang ngasih usul ini, bagaimana kalau tiap suku mengirimkan 1 atau 2 orang utusan dari kalangan pemuda? Kemudian pemuda-pemuda ini kita bekali sebilah pedang yang tajam. Lalu semua pemuda ini bersamaan membunuh Muhammad. Sehingga darah Muhammad itu terkena ke semua anggota suku. Nah kalau seperti ini maka Bani Hashim tidak akan berani menyerang kita.
mereka paling akan meminta pada kita diat, tidak akan memerangi kita. Nah, kata si kakek, nah ini baru ide, ini baru usul. Kalau menurut saya ini satu-satunya usul yang perlu dipertimbangkan. Akhirnya semua sepakat dengan ide Abu Jahal ini. Maka di pagi itu diputuskan bahwa nanti malam Rasulullah SAW dibunuh. Ya. Nah itu hasil rapat Darun Nadwah. Nah bagaimana reaksi Rasulullah SAW begitu mengetahui keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah? Nah ini lanjutannya insya Allah Sabtu depan ya. Jadi tahun 622 Masehi bagian kedua insya Allah. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Kang Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.